Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa tetap berada dalam keistiqomahan ini? Nah, sebelum itu kita lihat dulu istiqomah ini ada 3 arti menurut Ibnu Abbas. Apa saja? Yang pertama adalah istiqomah dalam lisan. Istiqomah dengan lisan, artinya kita patuh kepada syahadat yang sudah kita ucapkan, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita memang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan lagi selain Allah, ya. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jangan pernah kita campurkan, ya, sehingga kita bercampur. Bukan Allah lagi yang kita dahulukan, tapi kita mendahulukan yang lainnya. Kalau sudah mendahulukan yang lainnya berarti sudah bercampur. Berarti kita tidak istiqomah lagi. Contohnya apa? Saat misalnya azan sudah memanggil kita, hai Allah sholat, hai bunda-bunda ayo kita sholat, tapi pada saat itu kita lagi nyuapin anak makan, udah tinggalin anak makan, jangan sampai nanti entar dulu. Nah ya, berarti kita sudah mendahulukan anak kita daripada Allah. Tapi pada saat Allah sudah panggil kita sholat, dulukan Allah. Nah ini adalah dikatakan istiqomah dalam hal patuh di dalam syahadat. Nah, atau kita lagi main game, atau kita lagi main buka Facebook atau WA. Nah, saat itu tinggalkan. Jangan sampai kita bertuhankan kepada Facebook, bertuhankan kepada WA dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan penghalang kita untuk mendahulukan Allah. Apalagi misalnya kita sedang buka laptop atau kita sedang masak, ya sudah tinggalin semua. Saat Allah sudah panggil kita, dulukan Allah. Nah itulah artinya kita istiqomah dalam lisan, kepatuhan kita kepada syahadat, bahwa memang kita benar-benar mendahulukan Allah, bukan mendahulukan yang lain. Yang kedua adalah istiqomah dengan jiwa. Artinya kita harus melaksanakan ibadah, ketaatan kita kepada Allah. Harus kita patuh dan taat kepada Allah dalam hal ibadah. Ibadah apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Yang penting semua yang kita lakukan itu ada nilai pahalanya. Karena yang kita cari di atas dunia ini sebenarnya adalah pahala. Kalau nggak dapat pahala, untuk apa kita melakukan suatu amal atau ibadah itu? Tapi kita lihatlah bahwa yang kita lakukan ini ada nilai pahalanya, kita jalankan itu murni karena Allah, tidak ada hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah dengan hati. Artinya dalam melaksanakan sesuatu, apakah itu ibadah, amal solehkah, itu adalah niat hanya karena ikhlas, hanya karena Allah, dan jujurlah. Nah itu. Nah sekarang apa tipnya untuk kita bisa istiqomah? Yang pertama sekali, agar kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, kita harus menimbulkan atau memberikan sifat atau kita, artinya kita harus hati kita ini harus kita kuatkan atau memerlukan adanya suatu ikatan janjian harian kita, ikatan dari waktu ke waktu, atau mengikat jiwa kita, mengikat hati kita kepada Allah. Artinya itu adalah janji diri kita kepada Allah. Nah, ada beberapa macam ya, janji ini atau ikatan ini, jenis ikatan ini, agar kita itu bisa istiqomah. Yang pertama, kita munculkan sifat muraqabah. Muraqabah di dalam diri kita. Apa yang dikatakan dengan muraqabah? Muraqabah itu adalah perasaan seorang hamba akan kontrol ilahi dan kedekatannya, kedekatan dirinya kepada Allah, ya. Jadi ada di dalam diri kita ini suatu kontrol bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Jadi kita merasa sangat dekat dengan Allah. Ada kontrol di dalam diri kita, kita merasa melaksanakan sesuatu karena memang kita sudah sangat dekat dengan Allah, dan Allah selalu mengontrol kita, dan kita juga selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam pengawasan Allah. Nah ini dikatakan dengan muraqabah. Nah ketika seseorang telah mewasiatkan jiwanya dan menetapkan syarat kepadanya dengan apa yang telah dilakukan, ya, apa yang telah dilakukan atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam hal ibadah ini, selanjutnya dia akan
bisa mengontrol dirinya, ya, bahwa apakah amal perbuatannya itu, amal solehnya itu benar-benar dia lakukan dengan hati, niat dengan ikhlas hanya karena Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Artinya kita mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, serta memiliki ada rasa malu dan takut apabila dalam menjalani hidup ini tidak sesuai dengan syariat yang kita lakukan. Nah, inilah dia kontrol diri, muraqabah, ya. Di dalam surat Al-Hadid, ya, dalam surat Al-Hadid ayat 4, ini saya yakin nih bunda-bunda semua sudah hafal nih, apalagi yang ngaji di rumah Tafiz Rizqullah, yaitu di dalam surat ke-57, ya. Masih hafal ya bunda? Ya, masih hafal. Kalau masih ada yang belum hafal, kita buka ya di dalam surat Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardi fis sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya, apa artinya? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha. Ya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang diturunkan ke langit dan apa yang akan naik kepadanya. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja. Ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bayangkan bunda, dimanapun kita berada ada Allah, ya. Ya, artinya bukan berarti Allah nguntil-nguntil kita, tanda kutip ya bunda. Dia akan selalu berada bersama kita dimanapun, paling tidak ada yang mengawasi kita, yaitu melalui malaikat yang 4 yang selalu menjaga kita. Dan Allah maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah dia pengawasan Allah kepada kita bunda. Inilah yang harus menjadi kontrol diri kepada kita. Apapun yang mau kita lakukan, apapun yang mau kita perbuat, mau sembunyi di mana kita, mau ngomong apa kita, itu semua dalam kontrol Allah, dalam pengawasan Allah. Kita tidak bisa berbuat apapun, ya, kalau yang di luar syariat, karena Allah maha tahu. Nah, tentang keutamaan muraqabah ini, Jibril alaihissalam pernah bertanya tentang ihsan, lalu Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini dari hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, artinya pada saat kita melaksanakan ibadah apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, melaksanakan apapun, seolah-olah kita akan Allah akan melihat kita. Tapi khusus untuk sholat itu memang Allah melihat kita sholat, ya. Allah memang betul melihat kita sholat. Nah, di mana kita bisa melihat ayatnya? Yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Surat ke-26 ayat 217 sampai 219. Nah, kita lihat di sini bunda. Bagi yang ada Quran bisa dilihat, ya, khusus untuk ibadah sholat Allah memang lihat kita, ya. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, ya. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, ayat 20-nya. Innahu huwas sami'ul alim. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, jadi muraqabah inilah yang harus kita pertahankan di dalam diri kita untuk kita istiqomah dalam hal ibadah. Jangan sampai hari ini kita udah berniat mau bangun pagi subuh, besok males, selalu bangun subuhnya jam 6 misalnya. Berarti itu tidak istiqomah. Tapi kalau kita merasa bahwa yang kita dilihat Allah, apalagi subuh, karena kita tahu bahwa subuh ini adalah
pergantian malaikat jaga malam dan jaga siang, sehingga memang waktu subuh ini adalah waktu yang sangat penting. Jadi kita harus meluangkan betul-betul waktu subuh ini supaya kita mendapatkan catatan malaikat adalah catatan-catatan yang baik, akan ada pahala yang kita dapatkan di situ. Karena kita memang sudah menunggu-nunggu waktu subuh itu untuk bangun. Apalagi kita sudah bangun dari mulai tahajud malam. Itu luar biasa ya Bunda. Tapi tidak mudah memang, ya tidak mudah memang, karena memang kita akan berkutat dengan jin korin, karena jin tidak ingin ya kita itu masuk ke dalam surga, tapi ayo bareng-bareng dengan kami masuk ke dalam neraka. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, beribadalah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun kamu tidak melihatnya, tapi Dia melihatmu. Ini bisa kita lihat di dalam hadis dari Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, kualitas hadisnya adalah hasan. Kemudian di dalam Al-Qur'an kita bisa lihat tentang muraqabah ini. Yang pertama adalah di dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ya, surah Ar-Ra'd surat ke-13. Di dalam surat ke-13 ayat 33 ya. Ayat 33. Apa kata Allah di sini tentang istiqomah ini? Tentang muraqabah ini. Muraqabah ini kita lihat di ayat 33-nya. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Nah, jadi di sini dikatakan ya, bahwa di ayat awal dikatakan, maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya. Nah ya, setiap jamaah ini sama dengan yang tidak demikian sifatnya. Nah, ini disitu katakan berarti Allah itu tahu apa yang ada di dalam jiwa kita. Kemudian di dalam surat Al-Alaq ya, Al-Alaq ayat 14. Surat Al-Alaq ayat 14. Nah, di situ dikatakan ya, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tidakkah Dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 1 kita lihat ya, di akhir ayatnya, An-Nisa, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kemudian di dalam surah Al-Ma'arij ayat 32 dan 33, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksian. Nah, jadi kesaksian dalam hal ini karena memang Allah yang akan mengawasi kita, dan apapun yang sudah kita janji ataupun amanah-amanah yang kita pikulkan itu akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nantinya.